Anda kembali bersama kami pemirsa dan masih dalam suasana Hari Kartini, kami akan mengajak Anda berbincang-bincang dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait dengan isu-isu terkini. Betul, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi ini menuturkan dalam momentum peringatan Hari Kartini menjadi momen yang tepat untuk mengajak semua pihak berkomitmen melawan segala bentuk kekerasan dan berani berbicara. Nah, selengkapnya pemirsa kita akan simak. Ini ada rekan Reida Pulpi yang akan berbincang langsung dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi dalam segmen Ketok Pintu. Saya sudah ada di depan Rumah Dinas Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Arifah Fauzi. Kita coba ketok, pemirsa. Permisi. Halo, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbak Pulpi? Selamat Sehat. Hari Kartini. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan Indonesia. Oke. Kita boleh berbincang Boleh, di dalam? boleh. Silakan, Oke. silakan. Apa kabar, Mbak Pulpi? Baik. Sehat ya? Iya, sehat. Bu Arifah, kalau kita ngomong soal Hari Kartini nih, perempuan itu kan sebenarnya sekarang sudah dapat banyak kesempatan begitu ya untuk lebih menonjolkan dirinya, menjadi siapa dia sesungguhnya gitu. Oke. Tapi kalau Bu Arifah melihat apa sih sebenarnya tantangan terbesar menjadi perempuan di era masa kini? Tantangan yang masih ada sampai saat ini masih aja stereotip ya, kemudian stigma bahwa perempuan tuh kayaknya belum layak ada di dunia publik. Pasnya itu perempuan di domestik ya, urusan rumah tangga saja gitu. Kemudian yang kedua adalah budaya patriarki yang masih bersemayam di beberapa wilayah tertentu. Itu juga agak sulit kita untuk memberikan penyadaran karena ini harus bekerja sama dengan berbagai pihak. Dan yang ketiga adalah para penentu kebijakan yang belum berperspektif gender. Jadi ini tantangan yang luar biasa menurut kami, bagaimana perempuan bisa mengaktualisasikan dirinya untuk melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Oke, Ibu, kalau kita lihat begitu, ini Hari Kartini tapi sayangnya masih banyak nih kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, Oke. anak. Kita lihat terakhir yang ada seorang pasien yang dilecehkan oleh dokter. Oke. Kalau Ibu melihat gimana nih, Bu? Iya, kita juga terkaget-kaget ya, karena dunia medis yang seharusnya sangat aman untuk pasien, ini kok terungkap satu demi satu. Pertama di Rumah Sakit Hasan Sadikin ya kalau tidak salah, kemudian ada di Garut, kemudian kemarin pagi saya dengar lagi di Malang, sama semuanya gitu ya, dari petugas medis gitu. Ini mungkin ada sesuatu yang menjadi kesempatan, mungkin karena ruangannya sepi, terus dan secara psikologis nampaknya si dokter ini juga perlu ada pemeriksaan rutin secara psikologis gitu. Kalau pilot itu kan di tes ya, dites berapa bulan sekali, kemudian dilihat dia sehat atau tidak untuk bisa menakodai pesawat. Nah, saya pikir kalau untuk dokter ada baiknya juga dilakukan pemeriksaan ya secara psikologis gitu, supaya ada tekanan atau apa yang dirasakan oleh si dokter ini bisa diketahui sejak dini, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu bisa diantisipasi sejauh Tetap pencegahan dari semua pihak ya. Itu wilayahnya Kementerian Kesehatan ya, itu bukan wilayah kami. Tapi kalau kami lebih kepada pencegahan gitu ya, supaya ini tidak terjadi, maka kita harus memberikan penyadaran kepada perempuan-perempuan Indonesia. Untuk penyadaran itu seperti kita ajak bicara gitu ya, memberikan kayak parenting tetapi khusus untuk yang kaum muda gitu ya, karena ini kan sebagai calon ibu
Ya, kita ajak bicara bagaimana dia harus bersikap ketika ada seseorang yang mulai bersikap tidak normal terhadap diri kita, terhadap tubuh kita. Kita harus bisa melakukan perlawanan dalam tanda petik, kemudian apa yang terjadi harus berani speak up. Sehingga ini menjadi catatan juga, menjadi peringatan untuk perempuan-perempuan yang lainnya bila mengalami hal yang sama, jangan diam aja, tetapi speak up untuk kebaikan di masa yang akan datang. Tapi kalau kita lihat Bu di tahun 2024 begitu, menurut data dari Komnas Perempuan, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ini naik kalau tidak salah sekitar 10% begitu ya. Nah, kalau dari Ibu melihat sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan terbesar? Tantangan terbesar kenapa kekerasan ini naik ya. Sebetulnya kalau secara global kita di bawah ya. Kalau berdasarkan hasil penelitian, hasil survei nasional pengalaman hidup perempuan, 1 dari 4 perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan. Tetapi kalau secara global, secara dunia itu 1 dari 3 perempuan pernah mengalami kekerasan seksual. Kadang kekerasan seksual itu kan karena si perempuan nggak tahu nih. Misalkan kayak remaja-remaja, dia nggak tahu bahwa sebetulnya ketika dipegang itu oleh orang lain itu sebetulnya sebagai tanda, sebagai sinyal bahwa itu adalah sesuatu yang dia perlu berhati-hati. Ada warning gitu. Jadi kalau sudah ada sinyal seperti disentuh atau apa, kita harus ngasih tahu gitu bahwa jangan gitu. Itu dari hal-hal yang sepele sebetulnya gitu. Nah, kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, karena itu juga masih menganggap bahwa suami lebih berkuasa terhadap diri istrinya, sehingga dia bisa melakukan apapun. Padahal sebetulnya suami dan istri ini mempunyai kedudukannya sama gitu ya. Dia punya fungsi yang sama dalam rumah tangga. Bedanya hanya perempuan melahirkan dan menyusui. Tetapi untuk mendidik, mengatur rumah tangga, itu sebetulnya ketersalingan. Ketersalingan antara suami dan istri. Ketersalingan itu ya saling melengkapi, gitu. Tidak selalu yang memasak harus perempuan. Tidak selalu yang membaca koran hanya laki-laki saja. Tetapi bagaimana ketersalingan itu terwujud dalam segala sesuatu yang kita manage di dalam rumah tangga. Itu baiknya dilakukan pemahaman itu ketika mereka sebelum menikah. Nah, saat ini dari Kementerian Agama, kebetulan saya pernah menjadi fasilitator, itu ada namanya pembekalan pembekalan untuk calon pengantin, bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Jadi 2 calon yang akan menikah ini diajak untuk belajar bersama-sama menentukan tahun pertama sampai tahun kelima pernikahan apa sih yang mau dilakukan gitu. Ada komitmen bersama gitu. Terus dalam penghasilan seperti apa komitmennya gitu. Jadi bagus sekali dari Kementerian Agama sudah menginisiasi itu. Ini untuk salah satu cara untuk mencegah terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga maupun di ruang publik juga. Oke, Mbak Pulpi, ini kalau pagi, sore kita suka ngopi-ngopi di sini nih. Cerah ya, betul. Asik banget di sini. Kalau kata Kartini, sehabis gelap terbitlah terang. Kalau di sini cerah terus ya, Ibu cerah terus karena tersemangati oleh semangatnya Raden Ajeng Kartini. Tapi kalau Ibu melihat begitu, emansipasi wanita seperti apa sih di kacamata seorang ibu? Kartini menulis habis gelap terbitlah terang. Terang itu sekarang kita lihat bersama-sama dengan hadirnya perempuan-perempuan inspiratif, perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Kita lihat di beberapa lembaga kementerian, perempuan sudah banyak yang menduduki posisi yang sangat strategis.
Nah ini bagi saya penting karena ketika perempuan menempati posisi yang strategis dan memiliki perspektif gender, kesempatan membuka pintu untuk perempuan-perempuan lain ini semakin besar. Semakin besar untuk bisa terlibat, untuk bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negaranya. Jadi dengan kalau kita lihat proporsi menteri wanita saat ini kan banyak ya Bu ya? Ada 5, 6 dengan kepala BPS. Nah itu kalau menurut Bu Arifah ini sudah mencerminkan emansipasi yang selama ini diusahakan oleh Raden Arjay Kartini atau belum sih Bu? Sebetulnya kalau kita lihat sudah lebih baik ya, karena kementerian sekarang ada 5, kemudian ada dari BPS, jadi ada 6 lah ya di kabinet itu gitu. Yang lebih penting lagi sebetulnya tidak perspektifnya sebetulnya tentang kesetaraan gender ini sangat penting untuk para penentu kebijakan. Nah kalau ngomong soal sensitif gender, ini kan sebenarnya menarik ya posisi Ibu menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian apa yang menjadi fokus dan kira-kira program-program nanti apa saja Bu untuk memberdayakan perempuan-perempuan Indonesia nih? Iya, jadi gini, kami melanjutkan program yang sudah dilakukan oleh Ibu Bintang, menteri yang sebelumnya. Kalau dulu namanya Desa Kelurahan yang Ramah Perempuan dan Anak, kami lanjutkan namanya menjadi Ruang Bersama Indonesia. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Bu Bintang, hanya kami menambahkan ada kolaborasi dari berbagai kementerian, lembaga, dan partisipasi masyarakat. Karena kami melihat bahwa kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, salah satu penyebabnya adalah pola asuh dalam keluarga, penggunaan gadget yang tidak bijaksana, dan pengaruh lingkungan. Lingkungan kita, masyarakat kita, sekarang seolah-olah cuek, nggak peduli adanya kekerasan di sekitarnya gitu. Padahal dulu waktu saya kecil gitu ya, kalau di sebuah desa ada tetangga yang sakit aja, semua tahu. Sekarang ada kekerasan di desa mereka, mereka pura-pura tidak tahu. Mereka seolah-olah nggak mau tahu gitu. Nah, di ruang bersama inilah kita ingin mengikat, merajut rasa solidaritas, rasa empati anggota masyarakat di desa tersebut untuk bergandengan tangan menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di desa tersebut. Kalau kami fokusnya pada penguatan perempuan dan perlindungan terhadap anak. Nah, program kami yang kedua adalah penguatan call center kami, Sapa 129. Ini sebagai bentuk bahwa negara hadir ketika ada warga yang mengalami kekerasan atau melihat kekerasan. Yang ketiga adalah satu data tentang perempuan dan anak yang berbasis desa. Karena dari data itu kita bisa melakukan program apa yang sesuai dengan desa tersebut. Karena desa kita banyak, mereka punya karakteristik yang berbeda-beda gitu. Jadi di Ruang Bersama Indonesia ini di tingkat desa, kita ingin perempuan sebagai penggerak perubahan di tingkat desa. Bersama-sama bergandengan tangan menyelesaikan apa persoalan yang terjadi di sana. Kami sudah melaunching 6 ruang bersama Indonesia, mewakili 5 zona di Indonesia. Di Sumatera kita ada di Jambi, kemudian di Kalimantan ada di Kalimantan Selatan, Sulawesi ada di Gorontalo, Indonesia Timur ada di NTT, dan di Pulau Jawa ada di Surabaya, di Malang, Jawa Timur, dan di Banten. Ini adalah pilot project bagaimana desa ini sudah sangat berdaya. Ada satu desa yang sudah tidak ada kekerasan lagi terhadap perempuan, tidak ada kekerasan lagi terhadap anak. Kemudian stunting yang tadinya beliau baru jadi kepala desa ada 13, sekarang tinggal 3 gitu. Jadi dari 6 pilot project Ruang Bersama Indonesia ini kita kompilasi keunikan-keunikan dari kebijakan masing-masing desa ini. Kenapa desanya bisa seperti itu gitu. Ini yang kita coba kita replikasikan kepada desa-desa lainnya. Jadi kalau kami lihat berarti Ibu memang berfokus terhadap bagaimana menggerakkan perempuan Betul. ya, agar perempuan ini bisa menjadi bergerak bagi masyarakat sekitar ya. Betul. Nah, Karena kita nggak bisa program dari atas saja Mbak, tapi bagaimana tumbuh bahwa dari bawah, oh ini loh kita butuh ini gitu. Kita hanya memfasilitasi saja. Oh oke, apa yang dibutuhkan? Kita akan mengajak mitra kita. Mitra itu kan luas sekali gitu. Bisa dari kementerian, bisa dari mitra swasta yang lainnya. Nah inilah yang akan kita kolaborasikan bersama-sama. Gitu. jadi kalau mendengar ini
Raden Ajeng Kartini senang ini. Senang sekali ya. Melihat Kemarin bagaimana perempuan kita Indonesia. waktu di New York ada sidang PBB, kami menceritakan tentang ruang bersama Indonesia. Kami langsung mendapat undangan dari beberapa negara karena mereka ingin tahu apa sih yang bisa dilakukan. Kok bisa Indonesia membuat kolaborasi di tingkat desa yang kerjasama dari berbagai lembaga dan partisipasi masyarakat. Aslinya saya deg-degan ketika kita karena kita kan baru memulai gitu. Iya. Tapi sebetulnya kita sudah ada best practice dari beberapa desa percontohan ini yang nanti kita bisa replikasikan gitu. Oke, Ibu, saya mau tanya 3 kata, 3 kata yang terlintas dalam benak Ibu ketika saya bilang perempuan Indonesia masa kini. Ya, perempuan Indonesia masa kini itu harus berani, harus kuat secara ekonomi, secara keilmuan, dan berani bergerak berbicara. Berani bergerak berbicara. Ada pesan mungkin Ibu untuk Kartini-Kartini muda kita? Oke. Untuk anak-anak muda, kita juga anak-anak muda di masanya. Jadi tetaplah bersemangat untuk meraih mimpi setinggi-tingginya. Kartini di masa penjajahan bisa melakukan hal yang luar biasa, apalagi kita saat ini dengan segala fasilitas yang kita miliki saat ini. Tentunya kita harus bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita Kartini, yaitu perempuan yang mandiri, perempuan yang kuat, dan perempuan yang berani bergerak sebagai agen perubahan untuk bangsanya. Mandiri, kuat, dan bisa jadi agen perubahan. Terima kasih banyak Terima Ibu kasih atas waktunya banyak, sudah berbincang Mbak bersama Pulpi. kami. Itu yang Terima perlu di note ya kasih. pemirsa, jangan dilupakan. Dan sekali lagi, selamat Hari Kartini, tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.